Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah. Berjumpa lagi dengan Ibu Nur Aini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dengan materi teks cerita pendek. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih ingat materi kita minggu kemarin? Ayo, masih ingat? Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian teks cerita pendek dan struktur-struktur teks cerita pendek. Kompetensi dasar kita pada hari ini 3.5 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen yang diperdengarkan atau dibaca. 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerpen yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu 1. Menjelaskan unsur-unsur teks cerpen. 2. Membuat kesimpulan unsur-unsur pembangun dan makna cerpen yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, untuk kegiatan awal, silahkan simak video berikut. Maafkan aku, Mama. Goresan pena Rusdian Effendi. Fajar menyingsing di balik pepohonan hijau, seolah memberi tiupan kehangatan kepada kita manusia, insan pendamba kehidupan. Menuju sujud dalam dekapan-Mu, ya Robbi. Lamunanku tersadar seketika Mama memanggilku. Tirai jendela kubuka lebar, dan aku pun berdiri menemui sang pencitra dalam hidupku. Ya Mama, hari demi hari aku berdagang kue dan gorengan dalam tampah rakitan almarhum Papa yang selalu menjadi penyemangat dan pengingatku dikala aku akan mendagangkan jualan ini. Aku pergi dulu ya, Ma. Mama menganggukkan kepalanya dengan wajah penuh harap. Semoga aku pulang membawa keuntungan dari hasil daganganku yang akan kami gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluan sekolahku nanti. Sudah bulan ketiga, aku tak bisa gunakan HP kesayanganku karena aku terkendala uang untuk membeli paket internet. Bahkan aku dan Mama yang biasanya naik sepeda motor kini harus mengistirahatkannya karena selain minyak yang tak sanggup kami beli, juga karena rantai kereta yang putus. Semua tak ada lagi biaya buat mereferasinya. Tapi syukurlah, masih ada sepeda ontel peninggalan almarhum Papa. Masih juga bisa kami gunakan.
digunakan mama untuk keperluan pergi ke tempat pekerjaannya sebagai tukang cuci pakaian di perumahan dekat kami tinggal. Jika ku ingat tentang sekolah, aku sedih bercampur malu pada guruku. Beliau rela datang ke rumahku setiap 2 hari sekali, hanya untuk menyapa dan mengajariku. Pak Anto namanya. Beliau ramah, bersahaja, bahkan penolong. Setiap minggu ia selalu mengantarkan 3 kilogram beras dan 1 papan telur ayam. Terkadang kalau selesai belajar, bukan aku yang memberikan imbalan, tapi malah dia yang memberiku uang. Ini buatmu, uang untuk sekedar jajan atau keperluan buat beli ATK dan buku tulis. Awalnya aku berat menerimanya, tapi Pak Anto terus mendesakku. Katanya, di masa-masa sulit ini, kita harus saling berbagi, nak. Sungguh, luar biasa mulia hati Pak Anto itu. Mudah-mudahan Pak Anto dan guru-guru lainnya di sana, di antero Indonesia ini, akan menerima balasan yang indah di mata Allah. Semoga surga Jannatun Naim akan menantinya. Setiap Pak Anto selalu berjalan dengan penuh semangat. Padahal hidupnya juga tak begitu kaya seperti orang-orang yang tinggal di rumah mewah. Rumahnya pun sama seperti bangunan rumah kami, warisan Papa. Beliau hidup sederhana, tapi terkesan bahagia. Aku jadi teringat Papa. Andai Papa masih hidup, mungkin ia juga seperti Pak Anto, karena Papa sering mengajariku juga untuk berbagi. Aku ingat dan masih sangat ingat di pikiranku saat dibawa Papa berdagang buah di pinggir jalan Pasundan di areal wilayah Carrefour sekarang. Beliau selalu mengajariku untuk berbagi, seperti yang dilakukan Pak Anto guruku. Terkadang, saat toko mau dibuka dan kami masih berbenah, ada selalu pengemis tua dan renta datang ke toko kami. Seorang nenek-nenek yang bertubuh kurus, kecil, dan sedikit membungkuk, selalu duduk atau jongkok di depan toko kami. Ia selalu menatap dari kejauhan segala aktivitas kami saat pagi membuka toko. Maklumlah, Papa waktu itu sangat sekali antusias dan bersemangat untuk berdagang buah saat itu. Dan aku pun semakin bergairah dan sangat-sangat senang sekali melihat Papa membuka usaha dagangan toko buah di pinggir jalan. Tapi waktu itu aku masih di sekolah, dan sekolahku berada di wilayah Darussalam. Dan alhamdulillahnya masuk siang, jadi paginya aku bisa buat bantu Papa. Budi, ambil dulu uang itu yang ada di laci. Sepertinya Papa ada meninggalkan beberapa lembar uang di dalam laci. Dia selalu seperti itu.
menyisakan uang selalu setiap harinya di laci. Berikan uang itu buat nenek-nenek yang jongkok di depan sana cepat. Itulah selalu kata-kata papa yang selalu membuatku semakin rindu pada papa. Jika ingat jiwa kedermawanannya, kadang aku tak bertanya lagi pada papa berapa uang yang harus aku kasih. Selalu aku lihat uang 10.000, bahkan kulebihkan 20.000, dan kuberikan langsung kepada nenek tua itu. Sesekali wajah nenek itu seperti mau menangis, bahagia. Nah, itu tadi adalah penggalan cerpen karya Rusdian Effendi yang berjudul Mama Maafkan Aku Part 1. Nah, sebelum kita mengidentifikasi cerpen tersebut, simak materi yang akan Ibu sampaikan. Unsur-unsur pembangun cerpen ada 2. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama sekarang, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita. Nah, apa saja yang ada pada unsur intrinsik cerpen? 1. Tema. 2. Latar. 3. Alur. 4. Tokoh. 5. Penokohan. 6. Gaya bahasa. 7. Amanat. Dan 8. Sudut pandang pengarang. Nah, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Apakah itu tema? Tema adalah dasar cerita yang menjadi landasan ide dalam cerpen. Nah, tema pada video cerpen tadi yaitu perjuangan seorang anak bersama ibunya di masa pandemi. Latar yaitu waktu, tempat, dan suasana. Nah, pada cerpen yang telah kita tonton tadi, latar waktunya yaitu pada masa pandemi dan pagi hari. Sedangkan latar tempatnya di toko, di sekolah, di pinggir jalan. Nah, latar suasana yaitu suasana keluarga Budi. Suasana pembelajaran pada masa pandemi. Nah, yang ketiga yaitu alur. Alur atau sering disebut dengan jalannya cerita dalam cerpen. Alur ada 3, yaitu alur maju. Alur maju biasa disebut dengan alur kronologis. Sedangkan alur mundur, yang kedua alur mundur disebut dengan alur sorot balik. Nah, yang ketiga alur campuran. Alur campuran adalah alur yang gabungan antara alur maju dan alur mundur. Berikutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang ada dalam cerita. Tokoh ada 4, yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik. Kemudian ada tokoh antagonis, yaitu tokoh lawan dari tokoh baik. Kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Sedangkan yang keempat adalah tokoh figuran. Itu hanya tokoh yang tidak nampak orangnya. Misalnya kalau di taman ada penjual bakso, nah itu adalah tokoh figuran. Kemudian penokohan. Penokohan adalah karakter atau sifat dari masing-masing tokoh. Nah,
Contoh, pada cerpen yang kita tonton tadi ada tokoh Budi. Nah, tokoh Budi mempunyai karakter rajin, suka membantu ibunya. Kemudian ada tokoh ibu. Tokoh ibu mempunyai karakter pekerja keras. Kemudian ada tokoh almarhum papa dan tokoh Pak Anto yang memiliki sifat atau karakter dermawan. Sedangkan tokoh pengemis ada memiliki sifat suka meminta-minta. Selanjutnya yaitu sudut pandang, yaitu cara penulis dalam menceritakan tokohnya. Sudut pandang ada dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Dibagi jadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama, yaitu yang menceritakan tokoh itu sendiri, dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, tokoh menceritakan orang lain. Nah, sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ada dua, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu yang semua hal dalam cerita itu diketahui. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga terbatas. Di sini penceritaannya hanya yang dia tahu saja. Adalah gaya bahasa, yaitu pemakaian ragam bahasa tertentu yang membuat karya sastra semakin hidup. Contoh, penggunaan majas hiperbola. Contoh dari majas hiperbola yaitu harga pupuk yang mahal mencekik leher petani. Selain majas hiperbola ada majas personifikasi. Contohnya, daun-daun melambai tertiup angin. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat adalah pesan yang disampaikan penulis dalam cerita. Nah, dalam cerpen yang disajikan tadi, amanatnya yaitu mengisahkan tentang kasih sayang seorang anak terhadap ibunya. Dan kita harus saling berbagi dan menyayangi. Buktinya yaitu yang dikisahkan pada tokoh almarhum papa dan guru yang selalu berbagi. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, sekarang kita menuju ke unsur pembangun yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik cerpen. Ada berapa unsur ekstrinsik cerpen? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah biografi pengarang, yang kedua adalah psikologi pengarang, dan yang ketiga adalah nilai-nilai moral. Apa yang ada pada nilai-nilai moral? Yang pertama yaitu nilai agama, kemudian nilai budaya, dan yang ketiga adalah nilai sosial masyarakat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Yang pertama, tugasnya yaitu saksikan cerpen berjudul Maafkan Aku Mama Part 1. Kemudian tugas yang kedua, temukanlah unsur-unsur intrinsik cerpen pada cerpen yang berjudul Maafkan Aku Mama Part 1 tersebut. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, hari ini kita telah mempelajari unsur-unsur pembangun pada cerpen, yaitu yang pertama unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu ada 8. Yang pertama adalah tema, kedua adalah alur, 3 adalah latar, 4 adalah tokoh, 5 adalah penokohan, 6 adalah sudut pandang pengarang, 7 adalah gaya bahasa, dan yang ke-8 adalah amanat. Sedangkan unsur-unsur ekstrinsik cerpen itu ada 3. Yang pertama adalah biografi pengarang, yang kedua adalah psikologi pengarang, dan yang ketiga adalah nilai-nilai moral. Nah,
Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.